Sebelum masuk ke inti pembahasannya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian kami. Alun-alun untuk Putri Batam Center di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia merupakan sebuah alun-alun kota yang terkenal dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain menjadi tempat berkumpul dan aktivitas sosial bagi masyarakat, alun-alun ini juga berfungsi sebagai landmark kota yang menjadi ikon dan identitas dari Batam. Terletak di pusat kota dengan lokasi strategis, alun-alun Tugu Putri dikelilingi oleh berbagai kantor pemerintahan, gedung pemerintahan, dan fasilitas transportasi, menjadikannya pusat kegiatan protokoler formal dan pusat kegiatan sosial masyarakat seperti seni rakyat tradisional dan modern, serta pentas musik tradisional maupun modern. Selain memiliki nilai sejarah yang penting, alun-alun Tugu Putri juga menawarkan berbagai fasilitas umum yang dapat memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat. Di dalam kawasan alun-alun ini terdapat arena bermain anak, plaza panjat dinding, hutan kota, wifi atau hotspot, air mancur, panggung atau pentas, serta sport area dan skatepark. Fasilitas toilet juga disediakan bagi pengunjung dan tempat duduk yang tersebar di sekitar alun-alun, memberikan kenyamanan bagi mereka yang ingin beristirahat. Selain itu, alun-alun Tugu Putri juga diperindah dengan berbagai pohon peneduh seperti palem raja, flamboyan, dan bougainville, menciptakan suasana yang asli dan nyaman. Alun-alun Tugu Putri menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat. Pada pagi hari akhir pekan, banyak pengunjung yang memanfaatkan alun-alun ini untuk bersantai dan senang. Sementara itu, pada sore hari, terlihat banyak anak muda yang berkumpul dan beberapa orang yang masih melakukan aktivitas jogging santai. Selain itu, alun-alun ini juga sering digunakan untuk berbagai acara sosial dan budaya, seperti upacara pada Hari Pendidikan Nasional. Namun meskipun banyak fasilitas yang tersedia, terdapat penurunan kualitas dalam pemeliharaan fasilitas umum seperti tembok yang dipenuhi lumut, rumput, dan tanaman yang tidak terawat, serta alat olahraga yang rusak. Dalam rangka meningkatkan kualitas alun-alun Tugu Putri, penting untuk memperhatikan kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti kebersihan, pemeliharaan fasilitas umum, dan keamanan. Upaya perbaikan dan perawatan yang teratur perlu dilakukan untuk menjaga kualitas fasilitas dan memastikan kenyamanan pengunjung. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan alun-alun ini sangatlah penting. Dengan menjaga dan mengelola alun-alun Tugu Putri dengan baik, diharapkan alun-alun ini dapat terus menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat dan pengunjung Batam. Selain itu, alun-alun Tugu Putri juga menjadi tempat yang sering digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan komunitas. Beberapa acara yang sering diadakan di alun-alun ini diantara lain konser musik, festival seni, pasar malam, dan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan donor darah. Dengan menyediakan ruang terbuka yang luas dan fasilitas yang memadai, alun-alun Tugu Putri menjadi tempat yang ideal untuk mengadakan berbagai acara yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kehadiran alun-alun ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, dengan adanya peluang usaha bagi pedagang makanan dan souvenir yang sering berjualan di sekitar alun-alun. Dalam kesimpulan, alun-alun Tugu Putri di Kota Batam merupakan sebuah landmark yang penting dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Selain sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas sosial, alun-alun ini juga menawarkan berbagai fasilitas umum dan sering digunakan untuk berbagai acara dan kegiatan komunitas. Penting untuk menjaga dan memperbaiki kualitas alun-alun ini agar dapat terus menjadi tempat yang menarik dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan alun-alun Tugu Putri dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi Kota Batam dan masyarakatnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti juga didorong oleh adanya tugas laporan penelitian sosial mata pelajaran sosiologi yang diberikan oleh Ibu Anita Togatoro yang kemudian digantikan oleh Guru Pak Albertus Panreza, sehingga dilakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan masyarakat pada alun-alun Tugu Putri Batam Center. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah apa hal-hal yang membuat masyarakat puas dengan alun-alun Tugu Putri Kota Batam. Yang kedua, apa saja fasilitas umum yang tersedia di alun-alun Tugu Putri Kota Batam. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kepuasan masyarakat.
Tujuan penelitian dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui hal-hal yang membuat masyarakat puas dengan alun-alun Mangku Putri Kota Batam. Yang kedua, untuk mengetahui fasilitas umum apa saja yang tersedia di alun-alun Mangku Putri Kota Batam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kepuasan masyarakat. Maka penelitian yang bagi guru melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran yang berbasis pada pengalaman masyarakat. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada alun-alun Mangku Putri Batam, guru dapat mengembangkan konten pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dan siswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu guru dalam memilih tempat pariwisata yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua, bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penulis dalam menulis buku atau artikel tentang pariwisata di Batam. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada alun-alun Mangku Putri Batam, penulis dapat menambahkan informasi yang relevan dan akurat dalam karyanya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam menulis karya fiksi yang berkaitan dengan alun-alun Mangku Putri Batam. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat tentang alun-alun Mangku Putri Batam. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada tempat wisata ini, masyarakat dapat memilih tempat pariwisata yang tepat untuk dikunjungi dan menikmati waktu bersama keluarga atau teman-teman. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di alun-alun Mangku Putri Batam. Baiklah, saya akan menjelaskan variabel pertama, yaitu kepuasan masyarakat. Pengertian kepuasan. Kepuasan adalah sebuah kondisi emosional dan psikologis yang timbul ketika seseorang merasa puas, senang, dan lega setelah memperoleh atau mengalami sesuatu sesuai dengan harapannya. Nah, ketika harapan terpenuhi atau bahkan melebihi, kepuasan muncul sebagai sebuah respon positif. Ada beberapa syarat agar kepuasan seseorang bisa muncul sebagai respon positif. Antara lain, pertama adalah kualitas, yaitu kualitas produk, pelayanan, atau pengalaman yang diberikan harus memenuhi atau melebihi harapan yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, merupakan kesesuaian, yang merupakan produk, layanan, dan pengalaman tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, preferensi, atau tujuan individu. Yang ketiga adalah responsif, respon yang cepat, tanggap, dan proaktif terhadap permintaan, masalah, atau kebutuhan individu dapat memberikan rasa dihargai dan didengar. Yang keempat merupakan komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas, transparan, dan terbuka antara pihak yang menyediakan dan individu yang dapat membangun pemahaman yang baik. B. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari kata musyarak, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya bersama-sama, kemudian diubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama, dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat dalam bahasa Indonesia. C. Ciri-ciri masyarakat menurut Surjana Supanto. Masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut. A. Manusia yang hidup bersama. B. Bercampur untuk waktu yang lama. Berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu bercakap-cakap, berasa, dan mengerti, serta mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Akibatnya, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan kelompok tersebut. C. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. D. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. D. Syarat-syarat masyarakat. Menurut Abu Ahmad, masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak. B. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama suatu daerah tertentu. Dan C. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan data di atas, dapat disebutkan bahwa kepuasan masyarakat
merupakan hasil dari pendapat dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang disediakan oleh lembaga penyelenggara layanan publik. Sekarang saya akan menjelaskan variabel yang kedua, yaitu tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepuasan merujuk pada ukuran atau penilaian yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat kepuasan individu terhadap suatu pengalaman, produk, layanan, atau situasi tertentu. Konsep ini melibatkan penggunaan metode atau instrumen untuk mengumpulkan data tentang persepsi, evaluasi, atau perasaan individu terkait dengan hal yang sedang diamati. Persepsi, menurut Mulyana, adalah proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang kita terima dari lingkungan sekitar. Syarat-syarat persepsi adalah jika seseorang ingin dapat melakukan persepsi, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Walgito, syarat-syarat persepsi adalah: 1. Adanya objek yang dipersepsi, 2. Adanya alat indera atau reseptor, dan 3. Adanya perhatian. Persepsi merupakan pengalaman yang sangat subjektif, sehingga setiap individu dapat memiliki interpretasi pemahaman yang berbeda-beda terhadap objek atau situasi yang sama. Menurut Fajar, ada beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu: 1. Persepsi adalah pengalaman, 2. Persepsi adalah selektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut. A. Faktor internal yang mempengaruhi atensi. Faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti faktor biologis, faktor fisiologis, faktor sosial budaya, dan faktor psikologis. B. Faktor eksternal yang mempengaruhi atensi. Faktor yang datang dari luar individu, ini persepsi sebagai gerakan, intensitas, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. 3 adalah penyimpulan interpretasi dari persepsi, yaitu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap tanpa mengandalkan data yang diterima oleh manusia. 4 adalah persepsi tidak faktual. Setiap persepsi memiliki kesalahan dalam kadar tertentu, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. 5. Persepsi adalah evaluatif. Persepsi bersifat subjektif karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman pribadi masa lalu, sehingga tidak pernah objektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep subjek. Pertama adalah masalah di kehidupan, di mana kami memikirkan masalah-masalah yang terjadi di institusi. Lalu dari situ, kami membuat judul yang kami pakai untuk penulisan kami yang merupakan tingkat kepuasan masyarakat pada alun-alun industri. Lalu dari situ kami membuat latar belakang yang berisi mengenai pengalaman-pengalaman kami di industri. Dan lalu kami merumuskan tiga masalah yang kami pakai untuk membuat kajian kita yang berisi definisi dari tempat tingkat kepuasan dan variabel lainnya. Dan selanjutnya kami membuat metodologi penelitian yang berisi mengenai sampel, tempat penelitian, waktu penelitian, dan lain-lainnya. Lalu dari situ kami membuat dan menyebarkan angket, di mana kami membuat angket di sekolah dan menyebarkan angketnya di alun-alun industri terhadap responden. Lalu setelah itu kami mengamati hasil angket dan kami merumuskan kesimpulannya. Dan setelah itu kami membuat daftar pusaka dan lampiran yang berisi penelitian kami di industri. Dan posisi kami yaitu semakin banyak dan rawan fasilitas kemudian subsidi di alun-alun industri, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan para penduduk. Kita masuk ke bab 3. 3.1 waktu penelitian. Wawancara pertama kali dilakukan pada 11 Mei 2023 pukul 17.29 WIB. Kegiatan wawancara terakhir kali dilakukan pada 11 Mei 2023 pukul 18.54 WIB. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di alun-alun Tengku Putri Batam Center, Jalan Tengku Putri, Teluk Tering, Kota Batam, Kepulauan Riau 29.444.
Populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan orang di suatu tempat yang menjadi objek penelitian dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh pengunjung alun-alun Unggu Putri Batam Center. Sampel adalah sejumlah orang yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan adalah simple random sampling. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 11 sampel dengan 6 laki-laki dan 5 perempuan. Berikut merupakan nama-nama sampel yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang pertama ada Adit, 18 tahun, laki-laki. Tommy, 25 tahun, laki-laki. Mita, 25 tahun, perempuan. Melvan, 19 tahun, laki-laki. Jaipul, 21 tahun, laki-laki. Yohan, 22 tahun, laki-laki. Tasya, 17 tahun, perempuan. Agustin, 27 tahun, perempuan. Christine, 31 tahun, perempuan. Arum, laki-laki, 16 tahun. Dan Eja, 18 tahun, perempuan. Teknik pengambilan data. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu materi peneliti. Jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam dengan alat perekam atau tape recorder. Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu pertanyaan telah dirumuskan sebelum berhadapan dengan responden agar dalam pengolahan data dapat lebih mudah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dalam penelitian. Teknik penyajian data. Teknik penyajian data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan di dalam keseluruhan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya, mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Ya, sekarang kita masuk ke dalam hasil penelitian. Saya akan menjelaskan aktivitas satu, yaitu hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin. Dari 11 responden yang menjawab, terdapat 6 orang responden laki-laki dan 5 orang responden perempuan. Pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam wawancara, terdapat nilai pertanyaan yang berganda dan esai, di mana beberapa responden menjawab lebih dari satu jawaban. Nah, berikut saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan jenis kelamin. Responden laki-laki. Variabel 1, kepuasan masyarakat. Masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Apa yang menjadi daya tarik utama alun-alun Unggu Putri bagi Anda? Nah, dari jawaban yang kami dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki berpendapat bahwa daya tarik utama alun-alun Unggu Putri merupakan fasilitas yang lengkap. Masuk ke pertanyaan yang kedua, apa fasilitas yang paling Anda sukai dari alun-alun Unggu Putri? Dari grafik, dapat disimpulkan mayoritas responden laki-laki berpendapat sarana olahraga sebagai fasilitas yang paling disukai. Pertanyaan ketiga, apa fasilitas di alun-alun Unggu Putri yang masih kurang baik dan perlu dibenahi? Dari grafik, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki berpendapat bahwa fasilitas sarana olahraga masih kurang dan perlu dibenahi. Pertanyaan keempat, apa saja kegiatan biasanya Anda lakukan di alun-alun Unggu Putri? Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki melakukan kegiatan berolahraga selama di alun-alun Unggu Putri. Pertanyaan 5. Apakah ada hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman pada alun-alun Unggu Putri? Nah, dari jawaban-jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki tidak ada hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman pada alun-alun Unggu Putri. Masuk ke pertanyaan 6. Apa yang menurut Anda membuat alun-alun Unggu Putri menarik dan unik? Berdasarkan pertanyaan responden, jawaban responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki berpendapat yang membuat alun-alun Unggu Putri menarik dan unik adalah kelengkapan fasilitasnya. Masuk ke variabel 2, yaitu tingkat kepuasan masyarakat. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda mengunjungi alun-alun Unggu Putri? Nah, berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki cukup sering mengunjungi alun-alun Unggu Putri. Lalu, pertanyaan 2,
Menurut Anda seberapa bersihkah alun-alun itu putri? Nah, mayoritas responden laki-laki menjawab cukup bersih. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar keinginan Anda untuk kembali ke alun-alun Gunung Putri? Mayoritas responden menjawab cukup besar. Dan yang nomor 10, apakah Anda merekomendasikan alun-alun Gunung Putri terhadap teman dan keluarga sebagai tempat wisata? Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki menjawab merekomendasikan. Pertanyaan 11, seberapa nyaman Anda di alun-alun Gunung Putri? Nah, berdasarkan jawaban mereka, mayoritas responden laki-laki menjawab cukup nyaman. Nomor 12, seberapa lengkapkah fasilitas yang ada di alun-alun Gunung Putri? Berdasarkan jawaban responden, mayoritas responden laki-laki menjawab cukup lengkap. Nomor 13, menurut Anda, apa kondisi fasilitas yang ada di alun-alun Gunung Putri? Berdasarkan jawaban responden, mayoritas responden laki-laki menjawab kurang terawat. Nomor 14, seberapa banyak waktu yang Anda habiskan di alun-alun Gunung Putri pada kunjungan akhir Anda? Dan berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden laki-laki menjawab dalam durasi 2-3 jam. Dan nomor 15 yang terakhir, secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan alun-alun Gunung Putri? Mayoritas responden laki-laki menjawab sangat puas dan cukup. Selanjutnya untuk jawaban dari responden perempuan. 1. Apa yang menjadi daya tarik utama alun-alun Gunung Putri bagi Anda? Mayoritas responden perempuan menjawab sebagai tempat berkumpul dengan teman atau keluarga dan tempat yang luas dan bersih. 2. Apa fasilitas yang paling Anda sukai dari alun-alun Gunung Putri? Mayoritas perempuan menjawab sarana olahraga. 3. Apa fasilitas di alun-alun Gunung Putri yang masih kurang baik dan perlu dibenahi? Mayoritas responden perempuan menjawab sarana olahraga. Kegiatan yang biasa Anda lakukan di alun-alun Gunung Putri? Mayoritas menjawab berolahraga. 5. Apakah ada hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman pada alun-alun Gunung Putri? Mayoritas perempuan menjawab tidak ada. 6. Apa yang menurut Anda membuat alun-alun Gunung Putri menarik dan unik? Mayoritas responden perempuan menjawab keluasan tempat. 7. Seberapa sering Anda mengunjungi alun-alun Gunung Putri? Mayoritas menjawab cukup sering. 8. Menurut Anda, seberapa bersih alun-alun Gunung Putri? Mayoritas perempuan menjawab cukup bersih. 9. Seberapa besar keinginan Anda untuk kembali ke alun-alun Gunung Putri? Mayoritas responden perempuan menjawab cukup besar. 10. Apakah Anda merekomendasikan alun-alun Gunung Putri kepada teman keluarga sebagai tempat wisata? Mayoritas responden perempuan menjawab cukup merekomendasikan dan tidak yakin. 11. Seberapa nyaman Anda di alun-alun Gunung Putri? Mayoritas perempuan menjawab cukup nyaman. 12. Seberapa lengkap fasilitas yang ada di alun-alun Gunung Putri? Mayoritas responden perempuan menjawab kurang lengkap. 13. Menurut Anda seperti apa kondisi fasilitas yang ada di alun-alun Gunung Putri? Mayoritas menjawab kurang terawat. 14. Seberapa banyak waktu yang Anda habiskan di alun-alun Gunung Putri pada kunjungan terakhir Anda? Mayoritas menjawab 2-3 jam. 15. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan alun-alun Gunung Putri? Mayoritas menjawab cukup puas. Nah, selanjutnya kami akan membahas hasil penelitian berdasarkan usia. Dan sebatas responden yang menjawab, terdapat 4 orang 16 sampai 18 tahun, 3 orang berusia 19 sampai 24 tahun, dan 4 orang berusia 25 sampai 31 tahun. Pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam wawancara, terdapat pertanyaan pilihan berganda dan esai, di mana beberapa responden menjawab lebih dari satu jawaban. Pembahasan yang pertama, tentang usia 16 sampai 18 tahun. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi daya tarik utama alun-alun Gunung Putri bagi Anda? Satu responden menjawab tempat berolahraga, satu responden menjawab tempat jogging, dan 2 responden lain menjawab tempat yang luas dan bersih serta fasilitas yang lengkap. Secara keseluruhan, mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab tempat yang luas dan bersih. Yang kedua, fasilitas yang paling disukai dari alun-alun Gunung Putri.
4 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab sarana olahraga dan 2 responden menjawab Museum Raja Ali Haji. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab sarana olahraga adalah hal yang paling mereka sukai di alun-alun Unggup Putri secara mayoritas. Yang ketiga, fasilitas Unggup Putri yang masih kurang baik dan perlu dibenahi. 3 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab sarana olahraga dan 1 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab tempat duduk. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab sarana olahraga. Kegiatan yang biasanya dilakukan di alun-alun Unggup Putri. 4 responden menjawab berolahraga dan 2 responden menjawab latihan menari. Sehingga mayoritas responden yang berusia 16 sampai 18 tahun menjawab berolahraga. Yang kelima, apa hal yang membuat merasa tidak nyaman pada alun-alun Unggup Putri? 1 responden menjawab kurangnya fasilitas dan 3 responden menjawab tidak ada. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab tidak ada. Apa yang membuat alun-alun Unggup Putri menarik dan unik? 2 responden menjawab luasan tempat dan 2 responden menjawab desain tempat. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab luasan tempat dan desain tempat. Yang ketujuh, seberapa sering mengunjungi alun-alun Unggup Putri? 1 responden menjawab sangat sering dan 3 responden menjawab cukup sering. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup sering. Yang ke-8, seberapa bersih alun-alun Unggup Putri? 4 responden menjawab cukup bersih, sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup bersih. Ke-9, seberapa besar keinginan untuk kembali ke alun-alun Unggup Putri? 1 responden menjawab sangat besar dan 3 responden lain menjawab cukup besar, sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup besar. Apakah Anda merekomendasikan alun-alun 10? Apakah Anda merekomendasikan alun-alun Unggup Putri kepada teman dan keluarga sebagai tempat wisata? Ke-4 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup merekomendasikan, sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup merekomendasikan. 11. Seberapa nyaman di alun-alun Unggup Putri? 1 responden menjawab sangat nyaman, 1 responden menjawab cukup nyaman, dan 2 responden lainnya menjawab kurang nyaman. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab kurang nyaman. 12. Seberapa lengkap fasilitas yang ada di alun-alun Unggup Putri? 1 responden menjawab sangat lengkap dan 3 lainnya menjawab kurang lengkap. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab kurang lengkap. 13. Seperti apa kondisi fasilitas yang ada di alun-alun Unggup Putri? Ke-4 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab kurang terawat, sehingga mayoritas berusia 16 sampai 18 tahun menjawab kurang terawat. 14. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan di alun-alun Unggup Putri pada kunjungan terakhir? 1 responden menjawab kurang dari 1 jam, 2 responden menjawab 1 sampai 2 jam, dan 1 responden menjawab lebih dari 2 sampai 3 jam. Sehingga mayoritas responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab 1 sampai 2 jam. 15. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan alun-alun Unggup Putri? 1 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab sangat puas dan 3 responden berusia 16 sampai 18 tahun menjawab cukup puas. Mayoritas responden 16 sampai 18 tahun menjawab cukup puas. Satu, apa yang menjadi daya tarik utama alun-alun Unggup Putri bagi Anda? 3 responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab fasilitas yang lengkap, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab kelengkapan fasilitas. 2. Fasilitas yang paling disukai di alun-alun Unggup Putri. Ketiga responden yang berusia 19 sampai 24 tahun menjawab sarana olahraga, sehingga mayoritas responden berusia sampai 19 sampai 24 tahun menjawab sarana olahraga. Yang ketiga, fasilitas di alun-alun Unggup Putri yang masih kurang baik dan perlu dibenahi. 2 responden menjawab sarana olahraga dan 1 responden menjawab tidak ada, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab sarana olahraga. Yang keempat, kegiatan yang biasanya dilakukan di alun-alun Unggup Putri. 2 responden menjawab
menjawab bermain skateboard dan 1 responden menjawab olahraga. Mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab bermain skateboard. 5. Hal yang membuat merasa tidak nyaman pada alun-alun kupu putri. 3 responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab tidak ada, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab tidak ada. 6. Apa yang membuat alun-alun Kupu Putri menjadi menarik dan unik? 3 responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab kelengkapan fasilitas, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab kelengkapan fasilitas. 7. Seberapa sering mengunjungi alun-alun Kupu Putri? 1 responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab sangat sering dan 2 responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup sering. Sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup sering. Yang ke-8. Seberapa bersih alun-alun Kupu Putri? 1 responden menjawab sangat bersih dan 2 responden lain menjawab cukup bersih. Sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup bersih. 9. Seberapa besar keinginan untuk kembali ke alun-alun Kupu Putri? 1 responden menjawab sangat besar dan 2 responden lain menjawab cukup besar, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup besar. 10. Apakah Anda merekomendasikan alun-alun Kupu Putri kepada teman dan keluarga sebagai tempat wisata? 1 responden menjawab merekomendasikan dan 2 responden lain menjawab tidak merekomendasikan, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab tidak merekomendasikan. 11. Seberapa nyaman di alun-alun Kupu Putri? 1 responden menjawab sangat nyaman dan 2 responden menjawab cukup nyaman, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup nyaman. 12. Seberapa lengkap fasilitas yang ada di alun-alun Kupu Putri? 1 responden menjawab sangat lengkap dan 2 responden lain menjawab cukup lengkap, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab cukup lengkap. 13. Seperti apa kondisi fasilitas yang ada di alun-alun Kupu Putri? 1 responden menjawab terawat dan 2 responden lain menjawab kurang terawat, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab kurang terawat. 14. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan di alun-alun Kupu Putri pada kunjungan terakhir? 2 responden menjawab 2 sampai 3 jam dan 1 responden menjawab lebih dari 3 jam, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab 2 sampai 3 jam. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan alun-alun Kupu Putri? 2 responden menjawab sangat puas dan 1 responden menjawab cukup puas, sehingga mayoritas responden berusia 19 sampai 24 tahun menjawab sangat puas. 25 sampai 31 tahun. 1. Apa yang menjadi daya tarik utama alun-alun Kupu Putri bagi Anda? Mayoritas responden berusia 25 sampai 31 tahun menjawab tempat berkumpul dengan teman atau keluarga. 2. Apa fasilitas yang paling Anda sukai dari alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden berusia 25 sampai 31 tahun menjawab sarana olahraga. Apa fasilitas di alun-alun Kupu Putri yang masih kurang dan perlu digunakan? Mayoritas responden menjawab sarana olahraga. 4. Apa kegiatan yang biasanya Anda lakukan di alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab berolahraga. 5. Apakah ada hal yang membuat Anda merasa tidak nyaman pada alun-alun Kupu Putri? Mayoritas menjawab terlalu ramai. Apa yang menurut Anda membuat alun-alun Kupu Putri menarik dan unik? Mayoritas responden menjawab keluasan tempat. 7. Seberapa sering Anda mengunjungi alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab cukup sering. Menurut Anda, seberapa bersih alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab cukup bersih. 9. Seberapa besar keinginan Anda untuk kembali ke alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab cukup besar. Apakah Anda merekomendasikan alun-alun Kupu Putri sebagai tempat wisata kepada teman dan keluarga? Mayoritas responden menjawab tidak yakin. 11. Seberapa nyaman Anda di alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab cukup nyaman. 12. Seberapa lengkap fasilitas yang ada di alun-alun Kupu Putri? Mayoritas responden menjawab cukup lengkap dan kurang lengkap. 13.
Menurut Anda, seperti apa kondisi fasilitas yang ada di alun-alun Putri? Mayoritas responden menjawab kurang terawat. 14. Seberapa banyak waktu yang Anda habiskan di alun-alun Putri pada kunjungan terakhir Anda? Mayoritas responden menjawab 1-2 jam. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan alun-alun Putri? Mayoritas responden menjawab cukup puas. Nah, masuk ke dalam bab 5.1 kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terjawablah rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada beberapa hal yang membuat masyarakat puas dengan alun-alun di Kota Batam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fasilitas yang lengkap, kedua sarana olahraga, tiga tempat berkumpul dengan teman atau keluarga, keempat keamanan, dan kelima kondisi yang memadai. Nah, dua, beberapa fasilitas umum yang tersedia di alun-alun Putri Kota Batam dapat mencakup yang pertama, area olahraga, kedua, tempat duduk dan area beristirahat, ketiga, area hijau, keempat, area pertunjukan, dan yang terakhir adalah museum. Nah, masuk ke rumusan masalah ketiga, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di alun-alun Putri Kota Batam, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama adalah peningkatan fasilitas, kedua, penyediaan fasilitas tambahan, ketiga, mengoptimalkan keamanan, keempat, meningkatkan kebersihan, kelima, melibatkan masyarakat, keenam, menyelenggarakan acara komunitas. Dan terjawablah juga hipotesis, yaitu semakin banyak dan terawat fasilitas umum yang tersedia di alun-alun Putri, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan para pengunjung. Adalah benar, karena melihat banyaknya fasilitas-fasilitas yang kurang terawat membuat masyarakat mengeluhkan kurangnya perawatan fasilitas, sehingga masyarakat yang mengunjungi alun-alun Putri merasa kurang nyaman, sehingga mereka juga tidak terlalu merekomendasikan alun-alun Putri. Masuk ke 5.2 yaitu saran. 5.2.1 pemerintah dan pengelola. Melalui tulisan ini, kami memberi saran kepada pemerintah dan yang mengelola alun-alun Putri Kota Batam, yaitu yang pertama, perhatikan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara rutin untuk memastikan kondisinya selalu baik. Kedua, tambahkan fasilitas baru yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pengunjung. Tiga, pastikan keamanan pengunjung dengan menyediakan petugas keamanan yang cukup. Yang keempat, jadwalkan kegiatan pembersihan rutin dan sediakan tempat sampah yang cukup. Selanjutnya, libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alun-alun Putri melalui survei, forum, atau komunikasi. Selanjutnya, selenggarakan secara komunitas secara rutin seperti konser musik, dan seni, atau kegiatan budaya lainnya untuk memperkuat ikatan antar warga dan meningkatkan daya tarik sekitar tersebut. Dan yang terakhir, dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan masyarakat akan lebih puas dengan alun-alun Putri Kota Batam. Selanjutnya ada saran untuk pengunjung. Melalui laporan ini, kami memberikan saran kepada pengunjung. Melalui laporan ini, kami memberikan saran kepada pengunjung, yaitu untuk selalu menjaga kebersihan alun-alun Putri Kota Batam dengan cara membuang sampah pada tempatnya, sadar akan lingkungan sekitar, dan tidak merusak fasilitas yang ada.